Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pelajaran PPKN dengan materi hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Tujuan pembelajaran kita yaitu siswa mampu memahami dan menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan mempelajari yang pertama adalah tentang hak. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Nah, sebagai masyarakat, warga masyarakat, kita mempunyai hak-hak, yaitu yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, menikmati lingkungan yang bersih. Keempat, hidup tenang dan damai. Yang kelima, bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama. Selanjutnya, berpendapat dan berorganisasi. Mengembangkan budaya daerah. Nah, untuk selanjutnya yaitu kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, sebagai warga negara, kita mempunyai bentuk-bentuk kewajiban, yaitu yang pertama, mematuhi aturan atau norma yang berlaku di dalam masyarakat. Yang kedua, selalu menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan, baik itu lingkungan RT, RW, atau desa setempat. Yang keempat, menghormati tetangga, terutama di lingkungan tempat tinggal kita. Yang kelima, membantu tetangga yang terkena musibah. Nah, untuk selanjutnya yang kita bahas adalah tentang musyawarah. Apa itu musyawarah? Musyawarah adalah memecahkan suatu masalah secara bersama-sama untuk mengambil keputusan bersama. Nah, musyawarah ini bertujuan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, maka dilakukan pemungutan suara atau biasa kita kenal dengan sebutan voting. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang contoh pengambilan keputusan bersama. Yang pertama contohnya adalah pemilihan ketua RT atau RW. Kedua, menentukan jadwal siskampling. Menentukan jadwal gotong royong atau kerja bakti. Pemilihan ketua kelas, ini biasanya dilakukan di sekolah. Penetapan rencana wisata sekolah, dan penyusunan kegiatan untuk menyambut hari-hari tertentu. Nah, di sini anak-anak, untuk peserta musyawarah ada beberapa, yaitu terdiri dari ketua. Nah, ketua ini bertugas untuk memimpin musyawarah. Yang kedua yaitu anggota. Anggota ini mendengarkan musyawarah, mengajukan pendapat, kritik, ataupun saran. Sedangkan yang ketiga dinamakan sebagai notulis. Siapa itu notulis? Notulis adalah orang yang mencatat hasil musyawarah. Nah, selanjutnya kita belajar tentang nilai dasar apa yang harus diperhatikan dalam melakukan musyawarah. Yang pertama, adanya kebersamaan. Yang kedua, adanya persamaan hak. Yang ketiga, kebebasan mengemukakan pendapat. Yang keempat, penghargaan terhadap pendapat orang lain. Dan yang kelima, pelaksanaan hasil keputusan secara tanggung jawab. Anak-anak, selanjutnya
yang kita pelajari adalah tentang tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban. Nah, tanggung jawab ini biasanya kita harus lakukan baik itu terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, negara, maupun tanggung jawab terhadap Tuhan. Nah, yang pertama, tanggung jawab secara individu. Apa saja di sini? Ada tanggung jawab diri sendiri, tanggung jawab keluarga, kemudian tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, dan tanggung jawab terhadap Tuhan. Nah, contohnya di sini tanggung jawab terhadap diri sendiri seperti melaksanakan tugas sekolah, itu termasuk salah satu bentuk tanggung jawab diri sendiri. Sedangkan yang kedua yaitu tanggung jawab keluarga. Nah, contohnya seorang ayah yang bekerja memenuhi kebutuhan keluarganya. Sedangkan yang ketiga tanggung jawab terhadap masyarakat. Contohnya ketika ada kegiatan kerja bakti di dalam masyarakat, kita mengikuti kegiatan tersebut. Sedangkan tanggung jawab terhadap bangsa negara, contohnya atlet nasional Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk meraih kemenangan bagi bangsa Indonesia. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab terhadap Tuhan, yaitu contohnya kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, ini yang kedua yaitu tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Apa contoh dari tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Yang pertama yaitu memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial. Dan yang keempat adalah menghapus bentuk-bentuk tindakan diskriminasi. Nah, itu anak-anak pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang hak, kewajiban, tanggung jawab, dan di dalamnya ada materi tentang musyawarah. Nah, itu semoga kalian dapat memahami apa yang Ibu Guru sampaikan. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.